Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial untuk menjelaskan bagaimana cara mengisi kuesioner tersebut. Yang pertama itu adalah identitas wilayah. ID 1 provinsi itu adalah kode provinsi Kalimantan Timur berapa. Terus kabupaten sampai ke ini ya, ID 8. Nah, kalau yang ID 5 strata desa atau kelurahan yang 01234 itu diganti jadi A, B, C, D. Itu nanti otomatis di aplikasi itu pilihannya, maksudnya A, B, C, D itu adalah A itu rawan banjir, B itu kepadatan, C itu kemiskinan, D itu daerah aliran sungai. Maksudnya di daerah yang ibu data itu dia lebih kemana, lebih ke rawan banjir, ataukah kepadatan penduduk, ataukah kemiskinan, ataukah yang ke aliran sungai. Nomor urut responden dan nomor kuesioner itu otomatis nanti muncul di aplikasi setelah ibu-ibu melakukan pengentrian. Lanjut ke informasi umum. Tanggal survei kita berapa, jam wawancara itu lamanya 45 menit. Nama pewawancara atau enumeratornya itu adalah nama ibu-ibu sendiri. Terus nama supervisor itu saya, Erni. Nama koordinator kecamatan itu Ibu Rusmiana, nanti otomatis muncul di aplikasi. Terus nama kepala rumah tangga yang akan ibu data nanti, jumlah keluarga dalam rumah ada berapa orang, jumlah jiwanya, laki-lakinya ada berapa, perempuannya ada berapa orang. Kemudian nama responden yang ibu tanya siapa, yang ibu wawancarai maksudnya siapa. Nah, itu nanti yang ibu wawancara itu adalah usianya di atas 18 tahun, di bawah 60 tahun, masuk usia produktif. Hubungan responden dengan kepala rumah tangga itu apa, istri atau anak perempuan yang sudah menikah atau kepala keluarga. Terus jangan lupa nanti minta nomor teleponnya ya. Nah, terus jangan lupa juga tanda tangan respondennya nanti. Lanjut lagi, pernyataan kesediaan. Nanti ibu baca aja ya, saya mau menyingkat ini videonya karena terlalu banyak makan kuota nanti kalau di download. Terus nomor responden tuh nomor urut, tanggal entry data itu tanggal ibu mengentry data, cek supervisor itu saya, koordinator itu nanti orang dinas kesehatan. Kita lanjut ke sebelah Bu ya. Nah, mulai pengisian kuesioner yaitu B, informasi responden, lingkari pilihan jawaban. Misalnya B1, maaf berapakah usia responden sekarang? Misalnya nih 60 tahun atau 45 tahun atau 35 tahun. Jadi ditulis di situ. Yang kedua B2, maaf apa status rumah yang responden tempati saat ini? 1 milik sendiri, 2 rumah dinas, 3 berbagi dengan keluarga. Misalnya dia nomor 1 nih milik sendiri. Berarti tulis nomor 1 di kolom ini, di kolom kode ini, di kotak-kotak itu. Yang ke B3, luas lahan rumah dan pekarangan berapa meter nih? Dia langsung ditulis misalnya nih 100 meter persegi gitu aja, nggak usah misalnya 50 kali 100 atau 90 kali 100, dia langsung 100 meter hitungannya, 100 meter persegi. Terus lagi B4, jenis bangunan rumah, jenis bangunannya ataukah permanen, apakah semi permanen, darurat, lainnya, dan sebutkan. Kalau misalnya permanen berarti isi kolom nomor 1. Permanen itu rumah tembok, semi permanen itu rumah kayu. Kalau darurat itu mungkin maksudnya rumah kardus atau gubuk-gubuk lainnya. Terus B5, apa pendidikan terakhir responden? Pendidikan terakhirnya apa? Kita lanjut aja lagi ya. Ini ditanya, maaf apakah responden mempunyai surat keterangan tidak mampu, iya atau tidak? Terus lagi tanya pengeluaran rumah tangga keluarga responden setiap bulannya berapa? Kita lanjut aja lagi nih ya. Nah, kalau yang B13, berapa jumlah anak laki-laki yang tinggal di rumah ini dengan kelompok umur? Nah, ini pilihannya. Kurang dari 2 tahun ada berapa? 2 sampai kurang dari 5 tahun berapa? 6 sampai 12, lebih dari 12 tahun ada berapa? Kalau nggak ada kosongkan aja, tapi kalau ada kita tulis. Sama dengan yang B14. Berapa jumlah anak perempuan yang tinggal di rumah ini dengan kelompok umur? Yang tadi kan anak laki-laki ya. Di bawahnya itu anak perempuan, sama seperti yang di atas. Lanjut lagi lembar pertanyaan umum EHRA. Lingkari pilihan jawaban dan tuliskan pilihan pada kotak yang tersedia.
Khusus untuk pertanyaan dengan pilihan ganda atau jawaban lebih dari satu, A, B, C, D, dan seterusnya, berarti kalau ibu-ibu nemuin jawabannya itu pilihan ganda yang A, B, C, D, berarti jawabannya bisa lebih daripada satu. Berikan kode jawaban 0 tidak dan 1 itu iya, dilingkari pada pilihan jawabannya tersebut. Harus lengkap ya ibu-ibu. Kita pindah ke sebelahnya lagi. Ini C, pengelolaan sampah rumah tangga. Itu ditanya yang C1, berapa timbulan sampah yang keluarga ibu hasilkan dalam satu hari perkiraannya. Ini misalnya nih, dalam sehari itu menghasilkan 1/4 kilogram per hari, misalnya 250 gram. Ataukah berapa on di dalam sehari itu. Terus C2, nah ini kan pertanyaannya pilihan gandanya kan A sampai I ya. Bagaimana kondisi sampah di sekitar lingkungan RT atau RW rumah responden atau ibu tersebut? Misalnya A, banyak sampah berserakan atau bertumpuk di sekitar lingkungan. Misalnya jawabannya itu adalah ya gitu, berarti kita lingkari 1, kalau tidak itu 0. Terus misalnya banyak nyamuk, D, berarti kita jawaban ya kita lingkari 1 lagi. Terus lanjut lagi nih yang ke pertanyaan C3, bagaimana sampah rumah tangga dikelola. Nah ini A sampai D itu bisa ditanyakan juga, tapi ada catatan, jika jawaban A sampai D tidak dipilih maka langsung loncat ke D1, namun pertanyaan E sampai L itu tetap ditanyakan. Yang E itu ya dibakar, sampai L itu dan lain-lain disebutkan. Terus yang D1 tadi itu mana tadi tuh? Loncat ke D1 itu yang di sebelahnya ya. Terus lagi ini yang ke C4, apakah ibu melakukan pemilihan sampah di rumah sebelum dibuang? Ya atau tidak? Kalau misalnya tidak, langsung ke pertanyaan C6. Tapi ini pertanyaan tetap ditanyakan Bu ya, yang jika mendaur ulang atau apa, misalnya tidak tahu jawabannya. Terus itu C6 itu, seberapa sering petugas mengangkut sampah dari rumah? Ini maksudnya ada petugas sampah nggak mengangkut sampah dari rumah ibu-ibu tersebut. Kalau nggak ada berarti tidak ada gitu, tidak pernah atau tidak tahu. Atau 7-nya lainnya sebutkan, angkut sendiri ke TPS gitu. Pokoknya nanti kalau misalnya tidak ada di pilihannya di sini, bisa dituliskan di kolom lainnya sebutkan. Terus juga C7, dari pengalaman dalam sebulan terakhir ini, apakah sampah selalu diangkut tepat waktu? Nah, kalau misalnya tidak ada pengangkutan, ibu catat aja tidak ada pengangkutan, berarti tidak tahu jawabannya. Nah, sebelah. Ini bisa dilanjut dibaca Bu ya, jawabannya iya atau tidak. Terus yang C9 ini 1-4 ini dipilih salah satu jawabannya. Lanjut lagi ke D, pembuangan tinja manusia dan lumpur tinja. Nah, D1 ini pertanyaannya, di mana anggota keluarga bila ingin buang air besar? 1. Jamban pribadi, 2. Jamban tetangga atau saudara, 3. MCK atau WC umum. Kalau misalnya dia jawabannya pilihannya nomor 1, berarti diisi nomor 1 di sini. Nah, yang D2 ini sama seperti yang tadi. Apakah masih ada orang lain atau tetangga di lingkungan ibu yang buang air besar sembarangan di tempat terbuka seperti kebun, halaman, sungai, dan lain-lain? Kalau misalnya ada, berarti ibu bisa pilih jawabannya. Misalnya anak laki-laki balita masih ada gitu, iya berarti. Tapi kalau tidak ada, lingkarin 0 semua. Nah, D3, apa jenis jamban yang responden atau ibu punya di rumah? 1. Kloset leher angsa dengan tangki septik fabrikasi sesuai SNI. Ini yang kayak di kota-kota besar Bu ya. Tapi kalau di desa kayaknya kebanyakan yang nomor 2, kloset leher angsa dengan tangki septik konstruksi sendiri. Itu maksudnya adalah septic tanknya itu dia itu dicornya kiri kanan doang, tapi nggak sampai bawah, di bawahnya itu tanah biasa gitu. Nah, terus yang nomor 3 itu kloset leher angsa dengan cubluk atau lubang tanah sebagai bangunan bawahnya. Itu septic tanknya itu maksudnya cuma tanah di bawahnya. Yang nomor 4, pelengsengan dengan cubluk lubang tanah sebagai bangunan bawahnya. 5 tidak tahu. Terus kalau 6 lainnya sebutkan kalau misalnya ada yang berbeda dari jawaban tersebut. Terus lagi D4, apakah terdapat lubang udara atau ventilasi di tangki septic tank ibu? Iya atau tidak tahu. Itu kan ada tuh pipanya biasanya yang ada
lubang udaranya kan. Nah, lanjut lagi ke D5. Apakah terdapat lubang penyedotan di tangki septic tank ibu? Itu yang untuk buka tutup yang di septic tank itu biasanya, yang dekat pipa. Terus lagi D6, kemanakah pembuangan akhir dari tangki septic ibu atau responden? Sumur resapan, drainase, sungai, tidak ada meresap ke bawah dinding atau tidak tahu. Itu apakah dia ada sumur resapannya atau tidak, ataukah tidak ada atau meresap ke bawah malahan. Terus D7, sudah berapa lama tangki septic ini dibuat? Ini pilihannya. Kita lanjut ke sebelah. Nah, yang D8, kapan tangki septic terakhir dikosongkan atau disedot? Kalau misalnya tidak pernah, berarti lompat ke D12. D12 ini, jika di rumah ada anak umur 0 sampai 5 tahun. Ini dipilih jawabannya. Lanjut lagi ke kemauan dan kemampuan untuk membayar biaya dan layanan sedot lumpur tinja. Ini apabila ada program layanan sedot lumpur tinja terjadwal, apakah Bapak Ibu akan berlangganan? Bisa dipilih jawabannya di sini, mau atau tidak mau. Kalau misalnya dia mau, berapa kesanggupannya? Untuk membayar gitu, yang D15. Kita lanjut ke E, drainase lingkungan atau selokan sekitar rumah dan banjir. Nah, pertanyaannya misalnya nomor 1 nih, E1 kan, E1 nomor 1. Kemana air bekas atau buangan air limbah dibuang yang berasal dari dapur, kamar mandi, tempat cuci pakaian, dan wastafel? Nah, pilihannya itu adalah ke saluran terbuka, sungai, kanal, kolam, selokan, itu iya atau tidak. Kalau misalnya iya, berarti lingkarin nomor 1. Kalau tidak, berarti 0. Ke jalanan nih, air dapurnya ngalir, kamar mandinya ke dapur, ke dapur lagi, kamar mandinya ke jalanan gitu. Berarti iya atau tidak? Iya atau tidak gitu jawabannya. Ini sama seperti yang tadi, yang di sebelahnya. Ini bisa dibaca ya ibu-ibu, ini pilihannya satu-satu jawaban aja nih. Ini sama juga yang pengelolaan air minum, masak, dan keperluan hygiene dan sanitasi. Satu sumber air. Ini sumber air utama yang ibu gunakan untuk minum, masak, mencuci piring dan gelas, mandi, dan menggosok gigi. Pilih satu jawaban untuk tiap kategori. Kode jawaban 0 itu tidak, 1 itu iya. Misalnya nih air minum. Air kemasan bermerek itu untuk apa? Minum. Misalnya berarti kalau minum berarti lingkari 1. Kalau untuk masak lingkari 1. Kalau tidak berarti lingkarin 0 semuanya. Terus misalnya nih air isi ulang dari depot air minum isi ulang itu untuk apa? Untuk minum, masak gitu. Terus air ledeng itu untuk apa? Untuk masak, cuci peralatan, mandi, gosok gigi. Kayak gitu Bu ya. Ini sama seperti yang di sebelah. Terus saya kasih ke ini F115 langsung ya. Di mana lokasi sumber air minum utama ibu tersebut? Nah, ini maksudnya di mana sumber air minum utama ibu? Apakah dari sumur ataukah PDAM? Kalau misalnya dari sumur berarti di dalam kawasan pagar rumah. Tapi kalau misalnya kayak PDAM, waduk, danau, itu berarti di luar pagar rumah. Terus lagi, jika sumber air berada di luar kawasan pagar rumah, berapa jarak sumber air minum utama dari rumah? Misalnya nih ibu nih menempuhnya ke danau, misalnya kurang dari 1 km, kayak gitu. Terus lagi yang F17, berapa lama waktu yang ibu habiskan untuk mengakses sumber air minum utama? Itu maksudnya ibu kan mengambil air sumur air minum ke sumur, misalnya itu butuh waktu 30 menit. Atau ibu ngambil ke depo itu berapa menit gitu, berapa lama? Kurang dari 30 menit atau lebih daripada 30 menit atau tidak tahu. Yang F110, berapa kedalaman muka air sumur di lingkungan tempat tinggal ibu? Ini kedalamannya ya Bu ya, berapa kira-kira dalamnya sumur itu? Bisa dipilih jawabannya. Terus lagi yang F111, jika sumber air minum ibu berasal dari sumur atau air tanah, berapa jarak sumber air tersebut ke tempat penampungan tinja? Itu maksudnya
jarak ke septic tank kalau misalnya punya sumur, tapi kalau tidak ada jawabannya berarti tidak tahu. Ini ya Bu ya, bisa dibaca. Lanjut lagi. Yang F114, di mana ibu menyimpan air untuk minum dan untuk memasak? Itu 1. Pada wadah stainless steel, pada wadah keramik, pada wadah kaca, pada wadah plastik dengan tanda gelas dan garpu. Itu misalnya itu di bawah pantatnya, di bawah penyimpanan itu maksudnya ada tanda gelas dan garpu. Kalau misalnya lain-lain sebutkan, tulis misalnya apa, tempayan atau galon atau apa. Ini bisa dibaca Bu ya. Perilaku cuci tangan pakai sabun, ya atau tidak. Di mana saja anggota keluarga biasanya mencuci tangan? Di kamar mandi kah, di jamban kah, di tempat cuci piring kah, atau tidak tahu. Terus kapan biasanya anggota keluarga mencuci tangan pakai sabun? Setelah setelah mencebuki bayi atau anak, setelah dari buang air besar, sebelum makan. Ini pilihannya ya atau tidak. Lanjut, kejadian penyakit infeksi lainnya. H1. Kapan waktu paling dekat anggota keluarga terkena diare? Apakah ada atau tidak ada, ataukah tidak pernah? Ini bisa dipilih. Kalau sudah ABCD ini bisa lebih daripada satu jawabannya. Terus, masuk ke lembar pengamatan EHRA. Lembar pengamatan EHRA ini maksudnya tadi adalah, pertama kan ibu adalah wawancarai responden. Setelah ibu bertanya ke responden tersebut, ibu masuk lagi ke dapurnya untuk memeriksa, untuk pengamatan. Dilihat dapurnya, dilihat jambannya, dilihat dia menyimpan airnya di mana, cara memasaknya atau cara mencuci, aktivitasnya dialah ibu amati gitu. Bener nggak seperti yang dia jawab tadi di yang saat pertama diwawancarai. Tuh. Ini ibu sendiri yang mengisi, yang mencoteng, tidak perlu ditanyakan kepada responden tersebut, cukup diamati aja sampai dengan selesai. Terima kasih.